Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Adin Amratullah Suparjo, lalu ada Arya Rehan, lalu Christopher Arden, Muhammad Iksan Rabani, dan ada Roy Kayanto. Kami akan mencoba menjelaskan tentang manajemen proyektik, terdiri dari pengertiannya, karakteristiknya seperti apa, lalu ada jenis-jenis proyeknya, dan juga ada bagaimana proses manajemen proyeknya. Untuk yang pertama, langsung saja kita ke materinya, yaitu ada pengertian akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Iksan. Baik, pengertian. Manajemen proyek adalah kegiatan mengatur informasi yang diperlukan untuk mewujudkan proyek sistem informasi itu sendiri. Tujuannya untuk tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar. Jadi, dalam hal ini suatu proyek juga akan memiliki siklus hidup yang selanjutnya disebut siklus hidup proyek atau project life cycle. Perancangan sebuah produk yang akan dibuat merupakan fase awal yang dilakukan sebelum produk baru akan dibuat. Oke, mungkin pengertian hanya sampai situ. Saya kembalikan ke Adit. Oke, untuk selanjutnya ada materi karakteristik akan dijelaskan oleh Arya Rehan. Nah, oke, jadi untuk karakteristik ada 4. Nah, yang pertama itu adalah waktu atau timeline. Jadi proyek itu memiliki timeline atau garis waktu yang pasti dengan titik awal dan titik akhir yang terukur. Kemudian yang kedua ada sumber daya atau resource. Nah, jadi sebuah proyek memiliki sumber daya modal dan tenaga kerja yang terbatas. Kemudian yang ketiga ada alat atau tools. Nah, itu jadi menggunakan alat-alat atau tools dan teknik khusus yang digunakan untuk manajemen proyek. Contohnya Gantt chart. Kemudian yang keempat ada tim. Nah, jadi manajemen proyek itu memerlukan tim yang beragam dari berbagai departemen dan fungsi. Kira-kira itu saja penjelasan dari karakteristik. Saya kembalikan ke Adit. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis proyek yang akan dijelaskan oleh Christopher Arden. Oke, untuk yang jenis-jenis organisasi proyek ini ada 4. Yang pertama itu namanya organisasi proyek fungsional. Nah, di dalam organisasi proyek fungsional ini dibentuk dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Organisasi ini biasanya digunakan ketika suatu bagian fungsional memiliki kepentingan yang lebih dominan dalam penyelesaian suatu proyek. Nah, untuk yang selanjutnya itu namanya organisasi proyek tim khusus. Organisasi proyek tim khusus ini akan membentuk tim yang bersifat independen. Tim ini bisa direkrut dari dalam maupun luar organisasi yang akan bekerja sebagai suatu unit yang terpisah dari organisasi induk. Dan yang selanjutnya itu namanya organisasi proyek matriks. Untuk organisasi proyek matriks itu merupakan suatu organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi induk. Pada dasarnya, organisasi ini merupakan penggabungan kelebihan yang terdapat dalam organisasi fungsional dan organisasi proyek khusus. Beberapa kelebihan yang terdapat dalam organisasi ini itu seperti manajer proyek bertanggung jawab penuh kepada proyek, permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti, lebih efisien karena menggunakan sumber daya maupun tenaga ahli yang dimiliki pada beberapa proyek sekaligus, serta para personel dapat kembali ke proyek induk semula apabila proyek telah selesai. Lalu ada juga yang terakhir, namanya itu organisasi proyek virtual. Organisasi proyek virtual ini merupakan suatu bentuk organisasi proyek yang merupakan aliansi dari beberapa organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Untuk struktur kolaborasi ini sendiri itu terdiri dari beberapa organisasi lain yang saling bekerja sama dan berada di sekeliling perusahaan inti.
Kiranya untuk penjelasan jenis-jenis organisasi proyek seperti itu, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Adit. Oke, yang terakhir ada proses manajemen proyek yang akan dijelaskan oleh Royadi Kayanto. Baik, jadi untuk proses manajemen proyek itu ada 5, yaitu inisialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan yang terakhir itu penyelesaian. Untuk inisialisasi proyek itu sendiri, itu merupakan langkah pertama untuk mendefinisikan proyek secara luas. Nah, ini dibuat untuk bertujuan agar memberikan gambaran umum tentang tujuan dan persyaratan proyek. Dan selanjutnya itu perencanaan. Selanjutnya, setelah melakukan inisialisasi, setelah melakukan perencanaan seperti membuat roadmap agar dapat diikuti tim. Nah, di dalam tahap ini itu manajer proyek harus mengatur tim agar menyiapkan sumber daya kolaboratif dan menetapkan tujuan yang jelas. Dan selanjutnya itu pelaksanaan. Pada proses ini, itu tim akan mengembangkan dan menyelesaikan proyek sesuai dengan roadmap atau rencana yang telah dibuat. Dan selanjutnya itu pengawasan. Pengawasan ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa hasil proyek itu selaras dengan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan, seperti tujuan proyek, kualitas, biaya, kinerja, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu penyelesaian. Setelah proyek selesai, tim harus secara resmi melakukan penutupan. Biasanya itu manajer proyek akan mengadakan pertemuan post-mortem untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan proyek. Baik, itu saja penjelasan dari proses manajemen proyek. Saya kembalikan ke host. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.